Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Mbah Gojol. Pada kesempatan kali ini, gua bakalan em, bikin sebuah tampilan menggunakan constraint layout. Ya, jadi di sini nanti gue bakalan bahas gimana sih cara mengimplementasikan constraint layout. Terus nanti kita bakalan implementasi bikin sebuah halaman login ya menggunakan constraint layout. Oke. Nah, halaman loginnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti yang bakalan kita bikin ya seperti ini halamannya. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe ya silakan di subscribe dulu kalau suka sama video gue like ya. Karena di channel ini gue bakalan bikin video atau sharing-sharing ya mengenai pemrograman Android. Ya, kita langsung mulai aja teman-teman. Di sini gue udah siapin projectnya ya. Ini projectnya gue barusan banget bikin projectnya ya. Jadi kita langsung mulai teman-teman. Nah, ketika kita nge-create sebuah project itu akan secara otomatis by default dia akan nge-create sebuah activity dan satu XML layout ya. Apa itu? Main activity atau activity main. Oke. Ini ya. Jadi satu kelas dan satu layout. Ini kalau kita lihat di sini ya, satu layout. Dan secara default si activity main layout ini dia otomatis base layoutnya itu dia menggunakan constraint layout. Nah ini nih pas banget ya. Kita mau implementasi pas banget dia udah nyiapin sampel untuk constraint layoutnya. Ya, di sini nanti gue bakalan jelasin juga ya apa namanya cara ngebaca XML layoutnya itu gimana caranya. Oke, so kita langsung mulai aja teman-teman. Gue zoom lagi ya biar kelihatan. Nah segini harusnya udah kelihatan ya teman-teman. Oke, sebelum kita coding constraint layout, ada hal penting nih yang teman-teman harus pahami ya. Sebenarnya nggak constraint layout ya, tapi semua layout itu teman-teman harus pahami ini dulu nih. Itu yang pertama adalah um, layout atau view group itu dia adalah sebuah kelas. Sebuah kelas ya. Tahu kan kelas? Kelas itu ya ini ya. Nah, itu kelas. Ini disebut kelas ya. Nanti teman-teman yang belum tahu kelas, cari tahu dulu tentang kelas ya dan objek. Oke. Si constraint layout juga kelas. Ini kalau misalnya kita kontrol klik, dia akan mengarah ke sebuah kelas. Namanya adalah constraint layout dan extendnya ke view group. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu view dan view group, tonton video gua, linknya ada di atas tuh muncul. Oke, ya, uh, paham ya sampai sini. Jadi view atau view group itu dia adalah sebuah kelas. Kalau kelas punya apa aja sih biasanya? Kelas itu biasanya punya atribut atau properties, ya kan? Nah, di dalam XML ketika kita manggil kelas itu kita bisa menggunakan atribut atau properties yang ada di kelas tersebut. Contohnya apa nih Mbah? Contohnya nih, nah teman-teman di sini bisa lihat nih contohnya. Ini ada sebuah view text view ya. Ini text view juga dia termasuk bagian dari kelas ya. Extendnya ke view gitu. Tuh, gua zoom ya. Biar kelihatan. Nah, si text view ini dia punya atribut atau properti. Nah, apa aja atribut propertinya? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini. Ya. Dia punya metode-metode ini nih. Nah, metode-metode atau atribut itu kita bisa panggil di sini. Sorry, atribut ya. Atribut atau properti itu kita bisa panggil di sini. Nah, contoh yang kita panggil atributnya itu adalah
Ini. Ini itu disebut atribut. Oke ya, paham ya teman-teman? Jadi ini ada tag, ada sebuah view, text view namanya, dan memiliki atribut ini, atributnya. Itu atau propertiesnya. Paham ya sampai sini ya? Oke, jadi view atau view group itu dia sebuah kelas. Kemudian yang ada di sini itu adalah itu disebut atribut. Itu. Oke. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanyain aja ya di kolom komentar atau langsung japri gue ya yang kenal. Ya, jadi kita langsung aja kita coba praktekin bikin sebuah dua widget ya atau dua view yang mana nanti dua view ini kita sesuaikan posisinya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke tengah dan lain sebagainya ya. Kita setting menggunakan constraint layout. Itu. Nah, kita flashback lagi ke view group ya, pembahasan view group. Jadi view group itu adalah dia sebuah tata letak yang mana dia itu tata letak untuk mengatur view-viewnya. View-viewnya mau lokasinya mau di mana nih. Nah, itu diaturnya menggunakan view group. Gitu. Dan setiap view group ya, view group kan ada banyak nih, nggak cuma constraint layout. Nah, setiap view group ini dia memiliki pengaturan yang berbeda-beda ya, pengaturannya masing-masing gitu ya. Kalau constraint layout pengaturannya gimana? Constraint layout pengaturannya menggunakan constraint. Kalau linear layout pengaturannya gimana? Linear layout menggunakan orientasi. Gitu. Relative layout pengaturannya gimana? Relative layout ya pengaturannya yang menggunakan apa ya? Menggunakan to left, to right. Nah, kayak gitulah ya. Nah, kalau frame layout pengaturannya bagaimana? Frame layout kalau nggak salah pengaturannya itu menggunakan gravity, gitu ya, menggunakan gravity. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan pengaturan constraint layout, yaitu menggunakan constraint ya. Nah, cara baca constraintnya gimana? Nah, ini kadang-kadang di sini teman-teman bingung nih, gitu, Mas atau Bang, cara nge-constraintnya gimana sih gitu biar misalnya biar si button ini ada sebelah kiri, biar si button ini di atas gitu, atau biar si view ini sesuai dengan keinginan kita, itu gimana caranya? Oke, sini gue bakalan bahas atribut dari constraint ya. Kita bikin dua widget dulu, kita bikin dua view dulu ya, button aja biar lebih terlihat kan button. Oke, kita bikin wrap. Nah, ini juga harus gue bahas nih. Jadi setiap view group atau setiap widget wajib memiliki width-nya dan height-nya, gitu ya. Jadi wajib memiliki lebarnya berapa, tingginya berapa, itu wajib. Gitu. Kalau nggak ada itu teman-teman nggak bakal bisa jalan aplikasinya. Gitu, dan pasti bakalan merah codingannya gitu. Oke, jadi mau teman-teman bikin view group, mau teman-teman bikin view, itu wajib ada pengaturan besarnya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, di video sebelumnya gue juga bilang ya, kalau constraint layout itu dia sangat fleksibel dibandingkan relatif. Nah, salah satunya adalah keunggulan dari constraint layout ini, dia bisa drag and drop. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di ini kan gue pakai mode split ya. Kalau mode split itu codingannya kelihatan, tampilannya kelihatan. Nah, ini gue drag nih. Nah, tuh, gue drag bisa. Oke. Bisa kan ya? Jadi dia fleksibel. Misalnya gue tambahin lagi nih button ya. Set. Nah, tuh, kesini bisa, kesini bisa, kesini bisa, kesini juga bisa ya. Fleksibel. Gitu. Cuman masalahnya, meskipun kita udah drag and drop kayak gini, ya bukan berarti kita nggak perlu lagi setting constraint layoutnya.
setting constraint-nya gitu ya. Bukan berarti gue ini udah sesuai sama desain gue nih, gue pengennya kayak gini, ya udah gitu tinggal kita jalanin. Enggak kayak gitu, tetap kita harus setting constraint-nya gitu. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak nanti dia bakal merah di sini. Nah kalau merah kayak gini itu tandanya constraint kita belum digunakan, atau si view ini belum melakukan constraint. Teman-teman bisa lihat errornya di mana? Lihat errornya itu di sini nih. Di sini ada tanda toggle-nya. Di sini klik aja. Nah, di sini dia nanti bakal ngasih tahu nih. Dan bakal mengarahkan ke view-nya. Missing constraint in constraint layout. Gitu ya. Tidak ada constraint di constraint layout ini. Itu dia nunjukin langsung ke view-nya yang nggak ada constraint-nya. Gitu ya. Atau teman-teman bisa arahkan aja kursornya di hover ya ke arah yang error. Nah, nanti kelihatan nih di sini nih. This view is not constrained. Menu Mac-nya malah ngalangin. Nah, ini ya. This is not constrained gitu. Belum di constrain. Atau dari mana ya? Dari hovernya harusnya kelihatan. Kok nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan ya. Harusnya nanti di sini dia muncul pop up kecil buat nampilin errornya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita ada toggle-nya. Jadi teman-teman klik aja nanti kelihatan errornya apa aja. Gitu. Nah, cara ngatur constraint-nya gimana? Oke. Cara ngatur constraint-nya nih ya. Ini pertama kita hapus dulu ya. Kita balikin lagi ke semula. Biar dia saling bertumpukan dulu. Nah, kayak gitu. Ini kita kasih teks button 1 ya. Yang ini button 2. Oke. Pertama gue pengen si button satunya ini ada di tengah-tengah posisinya. Oke. Posisinya ada di tengah-tengah. Oke. Berarti mana button satunya? Contoh gue drag deh. Gue drag ya ke tengah-tengah nih. Udah di tengah kan? Nah, teman-teman perhatikan nih. Di sini ada bulat-bulat kecil. Ya. Bulat-bulat kecil ini fungsinya untuk melakukan constraint. Kalau dia masih putih kayak gini bulatannya berarti belum di constraint. Gitu. Nah, biar posisinya di tengah dan sudah melakukan constraint itu gimana, Mbah? Nih, pertama klik aja bulatnya. Kemudian arahin ke ujung. Gitu. Ujung ini disebutnya star, ya. Ujung sebelah kiri atau left ini disebutnya adalah star. Nah, ujung sebelah kanan itu disebutnya adalah end. Atas itu disebutnya adalah top. Bawah itu disebutnya adalah bottom. Gitu ya. Oke, ini kita geser lagi, kita tarik lagi ke end. Nah, otomatis dia akan menyeret si button ini ke end. Dan karena di bagian startnya juga dia udah melakukan constraint ke start, ke sebelah kiri ya. Jadi otomatis dia akan ketarik ke tengah. Gitu. Otomatis akan ketarik ke tengah. Loh, ini kok masih merah? Nah, padahal udah kita tambahin constraint. Iya. Pertanyaan bagus teman-teman. Jadi syarat agar si XML ini ngebaca si button ini sudah melakukan constraint adalah pertama minimal teman-teman harus melakukan constraint terhadap atas dan bawah. Minimal itu. Atas dan bawah dan kiri dan kanan gitu. Jadi nggak boleh teman-teman ya udah kiri sama kanan aja gitu ya. Nggak bisa kayak gini. Jadi minimal itu harus yang kiri sama kanan pilih salah satu, terus atas sama bawah pilih salah satu, kayak gitu. Itu minimalnya ya. Jadi ya kita kalau mau posisinya berada di tengah, yang bagian atasnya ini kita set constraint ke top juga. Nah bagian bawah kita set constraint ke bottom juga.
ke bagian bawah juga. Jadi otomatis seperti ini dan errornya menghilang. Errornya hilang ya. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke. uh, itu kan tadi cara drag and dropnya, Mbak. Kalau misalnya gue nggak mau pakai drag and drop nih, gue maunya ya pakai full codingan, itu gimana? Itu gampang teman-teman. Justru sebenarnya gue lebih suka pakai codingan dibanding gue drag and drop, karena beberapa kasus kalau kita drag and drop, kalau misalnya desain UI UX-nya itu kompleks ya, itu malah sulit kita drag and drop beneran. Jadi malah lebih enak kita menggunakan codingan. Nah caranya gimana nih, gue hapus dulu ya. Caranya adalah kita panggil constraint. Misalnya kita setting dulu bagian atas si button ini ke bagian atas parentnya. Bagian atas, tadi atas disebut apa? Atasnya button itu disebut top ya. Jadi top to top gitu ya. Top to top. Bagian atas button berada pada atas parent gitu ya. Jadi constraint top yang pertama ini constraint top yang pertama ini adalah atasnya dari view-nya. Kemudian to top ini destination atau mau kemana gitu. Topnya itu mau kemana gitu. Top tujuannya mau kemana gitu ya. Jadi kita set di sini top tujuannya itu ke parent. Jadi top bagian atas si buttonnya ini berada di atas si parent gitu ya. Top to top gitu. Kemudian kita setting nih bagian bawahnya si button ini berada pada bagian bawah parent. Berarti bottom to bottom gitu ya. Kayak gini parent. Nah udah mulai ke tengah kan ya, cuman belum benar-benar ke tengah sini, ke tengah-tengah sini ya, baru ke tengah horizontal, belum ke tengah baru ke tengah vertikal, belum ke tengah horizontal dan vertikal ya. Nah selanjutnya untuk bagian kiri dan kanannya kita juga harus setting. Bagian kiri button ini dia constraint ke bagian kirinya parent. Berarti tadi ingat ya, kiri disebut start, kanan disebut end. Berarti start to start. Nah ini ya, set constraint start dari si buttonnya ini to start dari si parentnya gitu. Jadi kita isi parent. Nah kemudian yang end-nya juga sama, end to end parent. Nah kayak gini teman-teman. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman? Jadi pengaturan constraint-nya itu seperti itu. Bagian atas si view-nya ini mau di constraint kemana gitu. Mau di posisinya sebelah mana. Oh bagian atas dari si button ini posisinya di bagian atas si parent misalnya. Parent itu ini ya, constraint layout. Constraint layout itu disebut parent ya. Jadi full sekotak ini itu disebut parent. Gitu, karena di sini kita kasih lebar dan tingginya itu match parent ya. Jadi dia menyesuaikan device-nya. Gitu. Kalau wrap content berarti ya dia menyesuaikan kontennya. Menyesuaikan ukuran dari view-nya. Gitu. Atau view group-nya. Paham ya sampai sini ya teman-teman. Nah sekarang bagian button 2 nih. Button 2 pengennya itu berada di bawahnya button 1. Berarti gimana teman-teman? Berarti berada di bawahnya button 1. Apa yang berada di bawahnya? Bagian atasnya si button 2. Oh berarti top to bottom of. Nah ini kita perlu kasih ID. Kita belum kasih ID. Jadi kalau kita mau melakukan constraint terhadap view yang lain, itu kita harus melakukan set ID-nya dulu. Nah ini ketinggalan ya tadi gua. Set ID-nya ini tadi berarti button 1. Kayak gini ya. Berarti ini
bagian atas button 2 berada di bagian bawah button 1. Nah, udah berada di bagian bawah nih, cuman masih di sebelah kiri gitu ya. Berarti gimana biar dia ada di tengah-tengah? Berarti kita menggunakan kita set startnya dan kita set endnya gitu ya, ke parent semua. Biar ketarik jadi ke tengah-tengah gitu. Start to start, parent, end to end, parent. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Ciri-cirinya udah ke constraint itu pasti bulatnya jadi warna biru. Gitu ya. Kalau belum ke constraint berarti kayak gini nih. Ini berarti bagian bawah button 2 ini belum ke constraint. Tapi nggak apa-apa karena sudah terpenuhi nih syaratnya. Syaratnya itu bagian kiri atau kanannya harus di constraint dan bagian atas atau bawahnya harus ada salah satu yang di constraint. Gitu nih ya. Udah terpenuhi nih. Gitu. Jadi di sini nggak bakal merah. Oke teman-teman, paham ya sampai sini? Ini kalau kita running aman ya. Kalau kita running aman, udah bisa kita running. Nah, gini ya teman-teman, aman ya. Sama persis kayak di layoutnya. Oke. Yap. Selanjutnya kita lanjut ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar atau chat pribadi ke gua ya. Kita lanjut, kita akan bikin sebuah halaman login seperti ini. Ya, di sini ada text, title, di sini ada teks, mungkin ini captionnya ya. Terus di sini ada edit text, di sini ada teks, terus di sini edit text, di sini teks, ini edit text, ini button, ini teks. Oke. Kita akan coba buat yang seperti ini. Ya, ini kita hapus berarti ya. Kita hapus, ini kegedean nih. Pencet. Nah, segini cukup kali ya, kelihatan ya. Kita bikin apa namanya, title-nya dan caption-nya dulu. Posisinya ada di caption-nya, posisinya berada di bawah title-nya ya. Berarti kita buat seperti ini, text view. Kita bikin warp content ya. Kita bikin ukurannya itu menyesuaikan kontennya. Kita kasih ID, jangan lupa karena kita menggunakan constraint layout ya. Kalau kita nggak ada ID-nya nanti kita nggak bisa nge-constraint. Kita kasih ID-nya TV ya. TV itu kepanjangannya adalah text view. Terus kita kasih sebuah teks. Tadi apa ya? Oke. Sign in. Nah, kita kasih style title ya. Nah, posisinya kita harus atur dulu constraint-nya nih ya. Posisinya itu dia berada di bawahnya parent berarti ya. Dia berada di atasnya parent, berarti top to top parent. Kemudian bagian kirinya itu berada di sebelah kirinya parent juga ya, berarti start to start parent juga. Nah, kayak gini. Oke, di sini kita lihat, di sini udah nggak merah ya. Karena constraint-nya sudah terpenuhi nih. Salah satu minimal antara bawah dan atas menggunakan di constraint. Kemudian yang sebelah kiri atau kanan itu salah satunya harus ada yang di constraint. Jadi begini. Gitu. Kemudian kita kasih jarak nih teman-teman. Kita kasih jarak menggunakan atribut namanya margin. Nah, di sini margin ada banyak nih teman-teman. Ada margin star, ada margin n. Ya sesuai namanya ya. Kalau margin star berarti yang sebelah kiri, yang ke margin. Margin itu artinya jarak ya teman-teman. Kemudian kalau margin n berarti adalah jarak yang sebelah kanan, yang kita kasih jarak gitu. Nah, kalau margin doang berarti semuanya. Bagian atas, bagian kiri, bagian kanan, bagian bawah itu kita kasih jarak. Itu.
Nah ini kita kasih jarak, kita coba lihat, kita kasih jarak 16 dp aja ya, 16 dp. Nah untuk sebuah ukuran atau jarak ya itu menggunakan dp, tapi untuk sebuah ukuran teks ya itu menggunakan sp itu ya. DP itu apa, SP itu apa, kepanjangannya nanti deh ya. Kapan-kapan gue bakalan jelasin DP dan SP. Atau teman-teman bisa searching dulu ya di Google DP itu apa, SP itu apa. Ya, lanjut kita bikin sebuah captionnya. Tadi captionnya itu sign in to continue. Oke, kita kasih ID dulu. TV caption misalnya kayak gitu ya. Teksnya in to continue, bener ya. Nah ini sebuah captionnya ini berada pada di bawahnya title-nya, berarti bagian atas dari si caption berada di bawah ya, top to bottom ya, si TV title itu. Nah biar posisinya sesuai kayak si title, berarti kita bikin start to startnya ke parent juga. Nah kemudian kita kasih jarak. Nah jaraknya ini jangan margin doang ya, kalau margin doang nanti bagian atas juga ke kasih jarak, jadi kita hanya margin start yang kita kasih jarak 16 dp. Nah kayak gini teman-teman lebih kurang ya, jadinya kayak gini ya. Oke kita lanjut teman-teman. Di sini ada teks email, kemudian di sini ada edit text. Nanti kita tambahin pertama text view dulu, email ya, TV email. Nah kita lihat di sini email ini kan berada di bagian bawahnya si caption, dan posisi sebelah kirinya juga berada di sebelah kirinya parent ya. Berarti topnya, bagian atasnya itu to bottom apa nih, caption. Nah ini dia udah berada di bagian bawahnya, kemudian start to start parent. Nah kita kasih jarak juga, margin start 16 dp. Ini kita kasih margin topnya ya, karena kalau kita lihat di desainnya dia di sini ada jarak nih antara bagian atas email dan bagian bawah dari si captionnya. Tuh, jadi kita kasih jarak margin top ya, berapa ya, 50 kali ya, kurang nih 50 kayaknya. Udah nggak apa-apa ya, 50 ya. Nah seperti ini. Kemudian kita bikin teks apa namanya, edit text ya, untuk inputan dari usernya. Nah untuk edit text kita lihat nih, ukurannya di sini adalah match, kita kasih match parent aja untuk lebarnya ya, lebarnya kita kasih match parent. Kemudian untuk tingginya kita kasih wrap content seperti ini. Kita kasihin hinnya, masukkan email teks konteks ID ET itu singkatan dari edit text, ET email seperti ini. Nah sekarang kita kasih constraint ya, bagian atasnya itu berada di bagian bawah TV email. Kemudian bagian
kirinya berada di bagian kirinya parent juga. Bagian kanan berarti end to end parent. Kemudian kita kasih margin star 16 dp, margin end 16 dp. Ini kita kasih margin top nggak ya? Oh, nggak perlu kasih margin top deh. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita bikin yang bagian passwordnya. Berarti sama kayak yang bagian atas ya. Kita bikin judulnya dulu. Ini adalah TV password. Teksnya password berada pada bagian bawahnya edit text, berarti top to bottom at email. Ini start to parent, kemudian margin star 16 dp, margin top ya 20 dp. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita bikin edit text-nya. Kita kasih match parent, ini wrap content, ID-nya adalah et password. In-nya masukkan password. Terus constraint-nya top to bottom dari TV password, start to star parent, end to end parent. Kita kasih margin star 16, margin end 16. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Sedikit lagi nih kita selesai. Selanjutnya buttonnya ya. Selanjutnya buttonnya sama di bawahnya ada teksnya. Oke, kita berarti buttonnya kita bikin lebarnya itu match parent aja ya. Match parent, kemudian tingginya web content, ID-nya button login, teksnya adalah login. Nah, berada pada top to bottom et password. Nah, ini start to star parent, end to end parent. Nah, kita kasih margin star 16 dp, margin end 16 dp ya, sama kayak yang lainnya. Margin top 20 dp. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dikit lagi selesai ya teman-teman. Kita tambahin teks the last view. Apa ini ya? Caption 2 aja ya kita namain. Caption 2. Captionnya apa tadi? Don't have account, sign up. Don't have an account, sign up. Kayak gini ya. Bener kan? Iya bener. Gak usah sama-sama juga nggak apa-apa. Oke. Berada pada di bawahnya si bottom, berarti bagian atasnya berada pada di bawah bottom loginnya. Button start to star parent, end to end parent juga. Nah, jadi dia ketarik ke tengah. Kemudian margin top, kita kasih margin top aja ya, karena kan bagian kiri dan kanannya udah ke margin.
Udah nggak perlu kita kasih margin malah. Ini berarti kita kasih 20 DP aja. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, udah jadi, cepet banget ya. Udah jadi tampilan halaman sebuah login ya, menggunakan constraint layout. Nah, ini kurang lebih codingannya seperti ini. Kepencet kan jadinya. Hop. Nah, seperti ini ya teman-teman codingannya. Nggak panjang ya. Oh, ini ketutupan. Sip. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya tutorial mengenai constraint layout dan cara implementasinya ya. Ini ya nggak apa-apa lah, kita nggak mirip persis ya, karena bagian buttonnya ini kita harus custom ya kalau kita mau persis seperti ini ya, yang ada yang ada apa itu namanya ya, yang ada lekukannya, itu kita harus custom shape ya di drawable. Jadi yang penting itu sebenarnya adalah constraint-nya. Kita paham bagaimana cara menggunakan constraint di dalam constraint layout. Itu sih yang penting. Karena kan sekarang kita fokusnya di situ. Oke. Baik, segini aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Kalau ada saran atau masukan ya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar juga ya. Oke. Kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you.